Di balik pepohonan hijau hutan yang rimbun, hiduplah seekor kancil yang pandai dan lincah bernama Cilo. Meski pintar, namun Cilo terkenal suka mengambil barang yang bukan haknya. Suatu hari yang cerah, mata Cilo tersinar oleh kilauan dari pinggiran sungai. Ditarik oleh rasa penasarannya, Cilo mendekati dan menemukan sebuah ember yang berwarna-warni. Saat dia menyentuhnya, air jernih berdesir keluar tanpa henti. Tanpa berpikir dua kali, Cilo membawa ember itu pulang dengan gembira. Namun, tidak lama kemudian datanglah seekor kura-kura yang menunjukkan rasa kebingungannya. Emberku hilang. Aku perlu menyiram kebunku, katanya nyaris menangis. Cilo menunduk, hatinya bergetar. Dengan berani ia membuat pengakuan. Aku yang mengambil embermu, maafkan aku. Kura-kura tersenyum lega dan menawarkan bantuan. Terima kasih sudah jujur. Mari kita siram kebunku bersama. Sejak hari itu, Cilo tidak lagi mengambil Suatu hari cerah di dalam suatu hutan yang penuh kegembiraan, Kiko si kelinci yang selalu senang membantu teman-temannya menemukan sebuah topi ajaib. Topi itu punya kekuatan menciptakan wortel setiap kali Kiko mengucapkan kata tolong. Kiko merasa gembira, tetapi ketika ia menuntut beri aku wortel sekarang, topi itu tetap tak bereaksi. Tak ada satupun wortel yang muncul. Kiko pun bertanya-tanya, mengapa ia bisa meminta wortel dengan sopan, tetapi tidak bisa menuntut wortel dengan keras. Sadarlah ia bahwa kata tolong adalah kunci ajaib. Sejak saat itu, Kiko dan seluruh hewan di dalam hutan itu belajar bahwa kata yang sopan dan santun, seperti tolong, dapat membawa kebaikan yang luar biasa. Mereka mulai menggunakan kata-kata tersebut setiap hari, dan hutan mereka menjadi tempat yang lebih baik dan lebih bahagia dari sebelumnya. Di sebuah pegunungan tinggal sebuah keluarga burung kecil yang belum mampu terbang. Setiap hari, burung kecil ini melihat teman-temannya di langit, bermain dan mencari makanan. Aku takut jatuh, pikirnya, belum berani mencoba mengepakkan sayapnya. Ibunya yang penuh cinta dan sabar mengajarkannya pentingnya langkah pertama dalam meraih mimpi. Dengan dorongan lembut ibunya, burung kecil itu mencoba mengepakkan sayapnya. Tidak menyangka, tiba-tiba ia bisa terbang. Dengan gembira ia menerjang langit biru, memandang dunia dari atas sambil tertawa, mengerti bahwa segalanya dimulai dari langkah pertama. Pesan moral yang bisa kita petik adalah kita mungkin tidak mengetahui potensi dalam diri kita sampai kita berani mencoba. Dahulu kala, di sebuah danau yang terang benderang, hiduplah seorang katak cantik bernama Kara. Kara sangat pandai bicara dan sangat menyukai merendahkan penampilan hewan lain. Wah, paruhmu sungguh panjang. Coba lihat bulu elang, kusam dan berantakan. Begitu ujarnya seringkali ke hewan lain. Mereka mulai menjauhi Kara, tetapi Kara tidak peduli. Sampai suatu hari, ketika mentari pagi membuat air danau berkilau, Kara melihat pantulan wajahnya sendiri. Dia terkejut. Loh, ini benarkah aku? Tampak aneh sekali. Tapi, lucu juga ya. Ia tertawa puas sendiri, seakan menertawakan dirinya. Setelah merasakan bagaimana rasanya ditertawakan, Kara merasa sangat menyesal telah menjatuhkan teman-temannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, ia pun meminta maaf kepada mereka. Sejak saat itu, Kara menjadi katak yang sangat ramah dan tidak pernah lagi mengejek atau merendahkan penampilan hewan lain. Sebuah pagi yang cerah di hutan nan hijau, Kepik kecil mendapati kekacauan di rumah kue. Kue favorit semua hewan hilang tanpa jejak. Dengan semangat yang tinggi, Kepik yang perkasa memutuskan untuk mencari tahu siapa pelakunya. Mengikuti jejak remah-remah kue dan bekas tapak kaki, ia melintasi hutan sembari mencermati setiap petunjuk dengan saksama. Kepada siapapun yang ia temui, Kepik selalu bertanya dan mengecek dengan teliti. Petualangan penuh teka-teki ini membawa Kepik ke sebuah gubuk di tepi hutan. Di sana ia menemukan beruang dengan mulut lencir coklat. Aha! Seru Kepik dengan senyum kemenangannya. Si kecil berhasil menyelesaikan misteri yang mengguncang hutan. Cerita Kepik membuktikan bahwa ukuran tubuh tidak menentukan kepintaran. Meski kecil, Kepik menunjukkan bahwa dia bisa menjadi detektif hebat. Pada suatu hari yang cerah di dunia bawah laut, hiduplah sebuah kepiting yang kurang puas dengan kehidupannya. Ia merasa bosan dengan caranya berjalan yang selalu miring. Aku ingin jalan lurus seperti bebek, ujarnya suatu hari melihat bebek berenang lurus di atas permukaan air. Dengan tekad yang kuat, kepiting itu mencoba berjalan lurus. Tapi tak berapa lama ia langsung nabrak batu. Ia terjatuh, tapi kemudian segera bangkit. Ia tersenyum, menyadari sesuatu. Ternyata jalan miringku itu cukup unik dan khusus. Aku istimewa dengan cara berjalan miringku ini, ujarnya. Sejak itu, kepiting itu sudah menerima dirinya apa adanya.
Dan pesannya bagi kita semua, kita harus menerima diri kita apa adanya, karena unik itu keren. Jadi jangan pernah merasa rendah diri atau ingin menjadi orang lain. Kita semua punya keunikan kita sendiri dan itulah yang membuat kita istimewa. Pada suatu hari yang cerah di rumah yang penuh dengan hewan peliharaan, seekor anjing besar bernama Bruno sedang bermain sendiri. Tiba-tiba, mata Bruno tertuju pada sosok hewan yang baru saja terbangun dari tidurnya, seorang kucing bernama Miko. Bruno merasa gemas, namun kengerian melanda pikirannya saat melihat cakar kuku Miko yang tajam menyembul. Bruno adalah anjing yang penakut. Ia mulai berlari-lari takut, sambil berteriak, "Awas, kucing galak!" Semua di rumah itu terkejut, tetapi semua juga melihat kenyataan yang berbeda. Miko hanya bermalas-malasan menjilati kakinya, dan bahkan ia melihat Bruno dengan tatapan yang malas. Bruno merasa malu. Dia menyadari semuanya hanya pikirannya saja yang berlebihan. Dia menghela napas panjang. Ternyata dia cuma ngantuk. Moral dari cerita ini adalah, jangan memutuskan untuk takut dan buruk sangka kepada sesuatu sebelum kita mengetahui kenyataannya. Alkisah ada seekor kucing bersemangat yang bercita-cita menjadi ninja. Dalam perjuangannya, si kucing belajar lompat dari meja ke kursi dengan penuh semangat. Namun, dengan segenap upayanya, masih terjatuh juga. Ups, masih butuh latihan. Gumamnya tetap bersemangat. Tak mempedulikan kenyataan bahwa dirinya jatuh, dia bangkit dan bersiap untuk mencoba lagi. Para tikus melihat dan tertawa terbahak-bahak menggoda si kucing dengan kata-kata, "Ninja kok jatuh?" Tapi pernyataan mereka tidak mengurangi tekad si kucing. Ia tersenyum dan berkata, "Gagal itu bagian dari belajar. Terus coba, lama-lama jago." Dengan pernyataan itu, si kucing melompat lagi dengan harapan dan tekad yang lebih kuat. Ini bukan hanya sebuah cerita tentang seekor kucing yang ingin menjadi ninja, tetapi juga cerita tentang bagaimana kita harus bangkit dari setiap kegagalan dan terus mencoba hingga sukses. Di tengah hutan belantara yang asri, tinggallah seekor tupai kecil yang senantiasa berkicau riang. Ia dikenal sebagai tupai pengumpul kacang, dan setiap hari tupai tersebut dengan penuh cinta dan dedikasi mengumpulkan kacang dari berbagai jenis pohon. Kacang-kacang tersebut ia kumpulkan dan disimpan untuk hari yang datang saat musim dingin tiba dan makanan menjadi sulit ditemukan. Namun, saat musim dingin tersebut tiba, bukan hanya dirinya yang ia pikirkan. Ia melihat teman-temannya yang kelaparan, merasa berduka. Tanpa pikir panjang, tupai pengumpul kacang mendekat dan bilang, "Tenang, aku punya simpanan kacang untuk kita semua. Aku akan bagi." Melalui cerita ini, kita belajar pentingnya menabung untuk hari yang sulit, dan betapa berbagi itu adalah sikap yang sangat bijak dan bermoral. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, menciptakan cahaya magis di hutan Australia. Di bawah sinarnya, koala tampan bernama Bruce sedang bersandar santai di cabang pohon eukaliptus, bersiap-siap untuk tidur nyenyak. "Aku akan memanen dedaunan besok pagi," pikir Bruce menutup matanya dengan nyaman. Di sisi lain hutan, ada jerapah jangkung bernama Joe, yang sedang sibuk memanen dedaunan dari pohon yang tinggi dengan leher panjangnya. Seiring matahari terbit, Bruce terbangun dan merasa lapar. Tapi ketika dia mencapai cabang pohon, tidak ada daun yang tersisa. Semuanya sudah dipanen oleh Joe. Bruce merasa kecewa dan lapar. Dia belajar pelajaran penting hari itu, bahwa penting menghargai dan memanfaatkan waktu dengan benar. Pesan moral dari kisah ini adalah, waktu itu penting dan jangan pernah menunda-nunda apa yang bisa dilakukan hari ini. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.